Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Priska. Selamat datang di Pidu Media. Teman-teman, ternyata menjaga suatu hubungan pernikahan gak semudah itu loh. Kali ini aku akan membagikan 5 hal yang harus dihindari agar hubungan terus berjalan langgeng. Simak sampai selesai yuk. Nah, pelajaran ini aku dapatkan dari novel yang berjudul Cinta Segala Musim, karya Maya Lestari GF dari penerbit Indiva. Oke, langsung aja. Yang pertama, jangan curiga berlebihan. Nah, di sini Rai itu bijak menghadapi wanita yang suka sama suaminya. Jadi di dalam hati dia tuh yang kayak ngedumel gitu, tapi dia nggak ngutarakan. Dia menyadari bahwa nggak semestinya curiga berlebihan atau cemburu kalau tidak disertai dengan bukti. Selama buktinya tuh nggak ada, ya dia nggak menindaklanjuti atau tidak bertanya lebih jauh gitu. Nah, di sini juga pernah gitu kan Rampak tidak jujur, tapi ada bukti gitu. Ada bukti temannya Rai itu melihat bahwa ternyata tidak sesuai yang dikatakan. Nah, itu baru ditindaklanjuti gitu. Tidak lanjuti, ditanyakan, ditabayun kenapa melakukan itu dan sebagainya. Jadi biar lebih clear masalahnya. Karena ini terkait dengan kepercayaan ya. Kepercayaan itu kan penting banget ya dalam suatu hubungan. Yang kedua, jangan suka membandingkan. Di sini Rai melihat bahwa suaminya berubah. Tadinya sultan perlente, sekarang rakyat jelata. Tadinya klimis, sekarang gondrong, awut-awutan. Tadinya orator banyak fans, sekarang nggak dipercaya siapapun. Tapi semua tuh nggak diungkapkan. Dari nurani yang terdalam, Rai pun tuh nggak terbesit gitu untuk membanding-bandingkan suaminya yang sekarang dengan yang dulu, apalagi sampai membandingkan dengan cowok lainnya. Keren-keren. Karena ini menyangkut dia menjunjung tinggi harga diri suaminya. Yang ketiga, jangan suka mempermalukan pasangan di hadapan orang lain. Siapa sih yang suka dipermalukan di hadapan orang lain? Semua pasti nggak suka. Anak sekecil apapun juga pasti nggak suka. Nah, di sini tuh Rampak kan kena konflik gitu ya, dimana dia nggak dipercaya semua orang ngata-ngatain dia, teman-temannya Rai juga ngata-ngatain dia, bahkan mertuanya Rampak alias orang tua si Rai juga menggunjing habis-habisan deh, pokoknya bilangnya suami macam apa, tega membiarkan istri hamil bekerja keras. Tapi si Rai ini terus aja bertahan, gak pernah nyeplos sepatah kata pun untuk mengiyakan omongan teman-teman dan ortunya. Ia berusaha terlihat selalu sepakat dengan tindakan sang suami, meski sebenarnya ya gak gitu. Jadi terlihat hubungannya itu gak rapuh dan tidak mudah digoyahkan. Yang keempat, jangan sembarang emosi. Nah, di sini emang benar-benar sih karakter yang paling menonjol adalah mereka berdua, Rai dan Rampak itu nggak gampang emosi. Apa-apa tuh bisa ditahan gitu. Nggak, kamu sih gini loh, nggak, jadi nggak ada istilah adegan-adegan cerewet-cerewetan gitu-gitu loh. Di sini tuh kayak lebih banyak konflik tuh batin gitu. Nggak ada konflik yang mereka tuh berantem, terus habis itu banting-bantingan barang itu kayak mainstream banget ya, jadi nggak gampang emosi. Itu bagus banget untuk mempertahankan hubungan. Dan kalau misalnya lagi emang emosi gitu dalam hatinya, itu berusaha menenangkan diri dulu. Yang kelima, jangan memendam masalah berlarut-larut. Nggak gampang emosi bagus, tetapi ketika masalah itu dipendam begitu lama, itu juga nggak bagus. Tetap harus ada komunikasi bahwa perasaanku tuh begini-gini loh, diskusi gitu kan terhadap masalah itu. Jadi di sini Rai itu kan maksudnya tidak ingin menambah beban sang suami gitu kan, makanya dia memendam semuanya sendiri. Tapi akhirnya dia jadi di suatu masalah yang benar-benar udah sangat klimaks gitu, dia jadi boom gitu loh. Ternyata dia mengutarakan benar-benar sangat pedih gitu loh, maksudnya jadi kayak berakibat kepedihan bagi Rampak yang jauh berkali-kali lipat dibanding kalau misalnya dia nyicil gitu kan mengutarakan curhatnya. Tapi ini tuh tiba-tiba satu waktu boom gitu. Makanya di sini Rampak sangat terkejut dan bahkan kayak mau mati aja gitu katanya dia. Dan itu aku bisa kebayang banget sih kenapa dia kayak gitu. Karena orang satu-satunya yang dikiranya polos, dikiranya menikmati semua ujian hidup ini, ternyata tuh tidak baik-baik saja. Bahkan kayak gitu mengusirnya. Jadinya betapa sakit gitu ya hatinya Rampak. Kalau misalnya di psikologi tuh katanya masalah tuh kalau bisa harus selesai sesegera mungkin. Karena kalau misalnya dipendam terlalu lama, luka batinnya itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar, dan ketika udah masuk alam bawah sadar itu lebih tidak mudah untuk disembuhkan. Dan komunikasi itu kan penting banget ya ternyata untuk mempererat ikatan gitu. Jadi untuk meningkatkan bonding. Dari semuanya aku benar-benar suka banget karakter Rai dan Rampak yang berusaha mempertahankan hubungan mereka dengan mandiri.
Jadi kalau ada masalah tuh mereka berusaha menyelesaikannya sendiri. Selama bisa sendiri kenapa enggak gitu loh. Dia nggak cengeng apa-apa minta bantuan orang tuanya atau minta siapapun, karena ternyata banyak juga ya, sering juga dimana orang tua tuh ya pasti melindungi anaknya gitu. Ketika ada suatu kesalahan mesti yang disalahin si pasangan anaknya tersebut, bukan si anaknya kayak gitu kan. Dan itu malah jadi membuat semakin renggang gitu hubungan di antara mereka. Terus Masya Allah sih ya, penulis nih rasanya tuh kayak banyak banget riset, banyak banget buku yang dibaca. Prinsip-prinsipnya juga aku suka banget, bagus gitu loh. Kayak misalnya di sini kan temanya tuh lebih banyak tentang arsitek ya, arsitek. Dan itu arsiteknya tuh idealis banget gitu loh. Arsitek dimana mereka nggak hanya membangun rumah, tapi juga membangun peradaban gitu. Masya Allah keren banget. Jadi di tengah kesusahannya itu dia tuh membantu orang lain, itu juga jadi prinsip dalam agama kita, bahwa kita tuh emang sebenarnya ketika merasa kesulitan, itu justru kita malah dianjurkan untuk membantu meringankan kesulitan orang lain gitu. Bantuannya tuh nggak sepele, bantuin renovasi rumah puluhan juta, dan itu nggak cuma satu rumah yang direnovasi, banyak gitu. Yang tadinya tuh nggak layak huni, semuanya dari seng gitu kan, yang panas, temboknya seng, atapnya seng, semuanya seng, dan dijadikan kayak semacam resort gitu. Dan itu tuh semuanya sesuai dengan kebutuhan tiap keluarga. Aku bacakan blurb belakangnya ya. Ketika Rampa, lelaki yang sangat dicintai Rai, mengalami kejatuhan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, Rai dipaksa untuk menghadapi dua pilihan: tetap bersama Rampa dalam penderitaan, atau pergi, meninggalkan Rampa untuk menyongsong hidup yang lebih nyaman. Di tengah guncangan yang melimbungkan, Rai memutuskan untuk menghadapi semuanya. Jika Rampa tak menyerah, dia pun tak ingin kalah. Akhirnya tuh, menurut aku hadis yang cocok adalah hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, barang siapa berusaha mensabar-sabarkan dirinya, maka Allah akan benar-benar memberinya kesabaran. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sekian pelajaran supaya hubungan kita langgeng. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.